tentang penyesalan orang yang tidak beriman. penyesalan Penyesalan. bagi orang yang tidak beriman. Sampun Pak, sudah boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu dan saudara-saudara semua hormati, kita awali kajian tafsir Al-Quran sore hari ini atau malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran lillah, sholatan wa salamun rasulillah wa ala alihi wa wala quwwata amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min billah falahu bi hasanatun wa hasanatun bi asri amsaliyah. Mas itu membawa ambil Quran yang mudah itu Pak Kardi dengan aja tidak apa-apa Pak. Dan ada petunjuk Nabi, kun aliman, jadilah orang yang mengerti atau mengajar, au muta'aliman atau belajar, au mustabad atau mendengar, au muhibban atau cinta. Yang datang mendengarkan atau cinta itu termasuk bagian daripada petunjuk Nabi. Perlu dipahami bahwa belajar Al-Quran itu sangat-sangat dianjurkan. Karena dengan belajar Quran kita itu bersyukur kepada Allah. Sedangkan orang yang bersyukur akan ditambahi lagi nikmat dan rahmatnya. Ada petunjuk Nabi yang lain bahwa apabila suatu kaum kumpul di satu rumah Allah, yaitu di masjid, kemudian mereka bertadarus saling memahami Al-Quran, maka turunlah pada mereka ketenangan dan rahmat dari Allah. Bahkan malaikat semua ngepung. Seperti kita ini ngaji seperti ini sedang dikepung oleh para malaikat. Kemudian Allah menampakkan dan memamerkan pada malaikat-malaikat yang ada di arsy, itulah hambaku yang sedang menerima petunjukku atau petunjukku. Itulah sabda Nabi agar kita lebih semangat dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Selanjutnya kita masih berada di surat Yasin ayat 28 sekarang. Lima ini sudah ya. Sekarang wa ma'adana. Selanjutnya sambil mengendapkan pikiran kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 28. Sudah ketemu. Wa ma amdana ala qaumihi min ba'di min jundim minas
samai wa ma kunna munzilin. Latihan bernapas panjang. Monggo. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Ulangi. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Bapak-bapak, kalau ngesake dijelaskan tentang nahwu sorofe tajwid saya siap, tapi hanya nanti mungkin hanya satu ayat tok, enggak selesai. Sampai ungkapan kata-kata tambahan sulasi mahyid, sulasi mujarrad semuanya bisa dijelaskan kalau dikehendaki. Tapi nanti dapatnya hanya sedikit. Pengertian yang ada dalam Quran itu menjadi kabur. Maka yang paling tidak ya hanya dengan tajwidnya saja. Kalau nahwu sorofnya insya Allah siap. Kebetulan hobi. Ketika masih muda saya hobi dengan nahwu dan sorof. Tapi kalau dikehendaki saya siap. Atau waktu yang lain ada nahwu dan sorof. Monggo. Karena Quran itu memang nahwu sorof. Nahwu sorof itu hasilnya dari Al-Quran. Jadi bapak menghendaki insya Allah siap. Wa ma anzalna, dan kami tidak menurunkan. Anzalna itu dari kata nazala ditambahi hamzah, apa namanya menjadi rubai. Namanya sulasi majid. Sulasi asli dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu kata kerja atau kata atau terdiri dari 3 huruf disebut sulasi. Tapi biasanya dilantung ke watku domen, fatku sarid, fathatanin, kasru fatken, domen, kasru tani. Biasanya seperti itu. Di kata-kata itu pertama nasoro yang suruh fa'ala yaf'ulu, itu namanya fatku domen. Kemudian fatku kasrin, doroba yadribu. Kemudian fathatanin, fathah kabeh, fataha yaftahu, dan seterusnya. Tapi belum disepakati ya kami cerai. Wa ma anzalna, dan kami tidak menurunkan. Asalnya nazala ditambah hamzah depan, hamzahnya disebut hamzah kotok. Hamzah yang ada wawunya tidak bisa hilang. Kalau hamzah yang hilang itu namanya hamzah wasol. Dan kami tidak menurunkan mimbadi setelah orang yang dibunuh itu, yaitu seorang Habib, menurunkan apa? Min jundin, tentara ala qaumi, pada kaumnya, minas samai, dari langit. Jadi orang yang dakwah mengajak kaumnya untuk mengikuti petunjuk dari mubaligh kiriman, yaitu utusan dari Nabi Isa, itu justru malah patut dibunuh karena bertentangan dengan tradisi nenek moyangnya. Itulah risiko dari orang yang berdakwah. Sampai sekarang pun orang-orang yang menjalankan berpegang agama dengan penuh istiqomah justru menjadi sasaran dari orang yang tidak suka pada agama. Biasanya satu orang kafir atau orang komunis, kedua orang munafik. Orang munafik itu orang yang kerjasama dengan orang kafir untuk memusuhi Islam, itu munafik. Walaupun nganggo titel kiai, tapi nak memusuhi Islam itu namanya munafik. Hati-hati. Wa ma kunna mujrimin, kami tidak menurunkan. Jadi ini informasi dari Allah setelah orang-orang utusan 3 dan orang yang membelanya itu dibunuh,
di tempat, diinjak-injak dan sebagainya, disiksa, maka diinformasikan kepada mereka bahwa orang yang dibunuh itu masuk surga. Ketika masuk surga, orang yang dibunuh itu punya angan-angan. Seandainya mereka tahu, mesti mereka senang. Alangkah senangnya kalau mereka tahu bahwa aku masuk surga gara-gara beragama dan membela agama. Maka ini nanti dilanjutkan ingkanat. Sekali lagi, inilah informasi dari Allah agar kita semua yakin bahwa orang yang berpegang teguh pada agama akan dijamin masuk surga, berpegang teguh pada ajaran agama. Maka diinformasikan Allah, mereka itu mendapatkan siksaan yang langsung dari Allah lewat malaikat, namanya malaikat Jibril. Jadi suwinya 70 dikopiak langsung dunia ini menjadi gempa. Disebutkan dalam ayat ke-29. Non mati ketemu itu namanya baca ikhfa. Kanat illa sayhatan wahidah. Buat pendek boleh. Wa idahum khamidun. Monggo. Kanat illa sayhatan wahidah. Wa idahum khamidun. Dengan baca terus ya boleh, berarti boleh karena sudah ada fa itu pembatas bahwa itu kata yang sejumlah atau kalimat yang sudah terpisah. Ulang lagi. Kanat illa sayhatan wahidah wa idahum khamidun. Tiada lain siksa yang diturunkan kepada orang-orang yang membunuh utusan dari Nabi Isa maupun orang yang beriman itu adalah illa sayhatan, kecuali hanya satu suara, satu hentaan wahidatan. Begitu bisa pada suara seperti bledek atau faidah Muhammad, tiba-tiba begitu ada suara buger langsung mereka mati semua. Itulah kalau Allah menghendaki, ya seperti gempa yang luar biasa atau tsunami atau apalagi banjir bandang, itu satu hintaan semuanya menjadi mati satu kali. Itu sama dengan mateni apa Pak? Mateni nyamuk atau membunuh laler. Pakai apa Pak? Bisa laler berak-berak mati nganggo apa? Nganggo sapu. Nah, malaikat itu tidak dibunuh satu-satu, kesuwen. Ditangke langsung semuanya meninggal. Jadi kalau Allah menghendaki kita yang sedang ngaji itu mati bareng-bareng iso dibuat apa? Gempa ini terus, apalagi yang pinggir tembok langsung ketiban. Kalau Allah menghendaki, maka kita jangan sok kemaki. Dalam hidup itu supaya selalu merendah diri bahwa hidup kita itu yang tentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merasa diri paling, kadang anak corotin sambil wis melarat tapi sombong. Kita semakin merendahkan diri bahwa kita hidupnya atas kehendak Allah. Lah surat Yasin ini di salah satu surat yang diturunkan untuk sebagai petunjuk dalam hidup kita. Karena Nabi pernah bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah kepada orang yang akan mati. Oleh memahami wong sing wis mati. Hanya karena itu akan karo wis itu bisa salah pasang. Agak-agak di sini wis mati dibacakan
Yasin. Mestinya orang yang akan mati. Ini monggo jenengan anu besok pesan putrane aku sok wacana Yasin. Maksudnya petunjuknya agar mudah perjalanan roh kita itu untuk keluar itu mudah karena dibacakan surat Yasin. Ini maksudnya gitu. Tapi kadang-kadang yaitu cara memahaminya sama dengan ini. Ada dalam kata-kata dalam sholat petunjuk sholat, para sahabat mengatakan bahwa Nabi mengatakan setiap 2 rakaat duduknya iftiros. Setiap 2 rakaat duduknya iftiros. Nah, jadi sholat maghrib, sholat isya yang 2 rakaat iftiros. Tapi dilanjutkan hadisnya dan pada waktu duduk akan salam, duduknya tawarruk. Ini jelas duduk akan salam, duduk pada rakaat akan salam, duduknya tawarruk. Nah itu terus dikebyaunya pokoknya rakaat senajan akan salam, duduknya tawarruk. Nah dia apa? Iftiros, sholat subuh. Para kita tahiyatul masjid, pembelian batian yang 2 rakaat duduknya itu rasanya salah baca, salah memahami. Dalam hadisnya setiap 2 rakaat ini kan namanya ambigu. 2 rakaat itu maksudnya bisa 2 rakaat ketika tahiyat awal, bisa juga 2 rakaat terus salam. Ini kan bisa diartikan 2. Nah yang satu ini jelas namanya yakin. Duduk ketika akan salam, duduknya apa? Tawarruk. Lah duduk dengan sholat subuh 2 rakaat itu salam enggak 2 rakaat? Tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, karena ada salamnya ya duduknya duduk tawarruk tuh hatinya gitu. Mungkin itu karena ada 2 tadi informasi padahal hadisnya jadi 1. Maksudnya diceritakan oleh 10 sahabat diskusi bahwa dia melihat sholatnya Nabi seperti itu, akhirnya sampai pada masalah termasuk nyuwun sewu sujud. Nah menurut hadis yang 10 orang ini kakinya tidak dirapatkan nak sujud. Tapi Aisyah pernah cerita Nabi ketika malam hari digulei rasanya turun sisai kok ora ono. Di Maimu Jibril lagi sholat, di Sabang lagi sujud, kakinya nempel, maka ada yang nempel. Tapi ini hanya cerita dari 1 orang Aisyah. Tapi yang ini tadi didiskusi oleh 10 orang tidak nempel, malah dibuka. Ini contoh aja. Namun keduanya sholat itu sah-sah saja sholatnya. Tapi seandainya kita membaca hadis secara utuh, justru yang bagus tidak nempel. Tapi kadung nempel kayak apa? Kayak perangko ya ora apa-apa. Keduanya sah. Ini sekedar tahu saja. Yang kebanyakan hanya mengikuti saja, tidak melihat, tidak membaca hadisnya. Faidah Muhammadun begitu dipaskan karo malaikat Jibril, kemudian mereka jadilah bangkai. Itu tuh mampus atau mati. Nah, cara mawane apa? Baranya terus hilang, apinya itu namanya itu bahasa Arab. Isim fa'il khomida yang matu. Jadi isim fa'il itu yaitu yang sedang simat, bentuknya nama semua itu nama sewat isim fa'il. Lahume itu mubtada, khomitnya menjadi khobar. Pokok kalimat dan sebutan itu nanti jelaskan masalah nahwu dan sorof. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Monggo. Ya hasratan 'alal 'ibad
Ya hasratan, wahai menyesal sekali, penyesalan yang luar biasa alam ibad atas hamba-hamba Allah, atas manusia yang sebagai hamba Allah. Menyesal sekali di akhirat kelak hamba-hamba Allah. Yang bagaimana? Yang tidak mayati mirsulin, karena setiap datang utusan kepada mereka, mereka cemooh, mereka olok-olok, walau podo menungsane mangan sego. Ada lagi wong dhewe belum tahu rakono. Ya kan ada seperti orang yang diberitahu bahwa hidup itu hanya dua, ada akhirat, surga dan neraka. Tapi jangan nak surga hidup yang nyaman, dan nanti semuanya sudah tercukupi. Di dalam surat apa itu Fussilat dikatakan bahwa walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu di sana akan disediakan semua yang kamu inginkan, dan apa yang kamu kehendaki otomatis akan datang dengan sendirinya. Seperti itu jawabnya apa? Oh dia tahu melakoni kok iso cerita. Padahal kita cerita berdasarkan informasi yang jelas yang sudah menyediakan kenikmatan yang untuk orang yang taat, yaitu beriman dan beramal soleh. Nanti masuk surga itu cukup simpel, hanya dua syaratnya. Satu apa? Beriman. Yang kedua beramal soleh. Kan dua dok. Gampang nebang ya? Gampang kan? Ya. Hanya karena dua saja. Satu beriman, dua beramal. Iman dan amal soleh itu diibaratkan dua sisi mata uang. Orang beriman kalau tidak amal soleh ya tidak bisa masuk surga. Orang beramal soleh kalau tidak beriman ya tidak masuk surga. Rapayu lah. Jadi sisi mata uang itu kalau yang ada gambar sisi tak mesti ragu. Harus bolak-balik itu asli semua. Begitu juga beramal soleh pun demikian. Iman dan amal soleh itu, maka segala saat dikatakan illalladzina amanu, terus ya wa amilu sholihat, mesti ngono. Illalladzina innal insana lafi khusr illalladzina amanu summa radadnahu asfala illalladzina wa amilus sholihat innalladzina amanu sholihat ulaika hum khairul. Hanya iman dan amal soleh. Ngono wae kok doa boleh lakoni. Jane kan enteng to 5 rukuk. Silih hanya dua. Ternyata angka dua itu juga itu kan namanya doa kan doa. Apa? Doa. Berzikir sama beramal soleh. Ya. Lagi. Lah orang berdoa mesti beriman. Orang berdoa orang beriman. Jadi itu ekspresi dari doa. Orang berdoa mesti beriman. Nah, orang beriman tidak mau doa. Ngerti gila. Jadi orang berdoa memohon mesti orangnya orang beriman, orang mungkin berdoa Pak. Nah, doa itu sebagai pencerminan iman. Orang beriman kok berdoa orang. Ya paling-paling korupsi. Orang berdoa kerja dengan banyak kerja, sedikit bicara itu namanya apa? Pencuri. Pencuri itu kan zaman biyen. Nah, paling mesti orang ngomong kan banyak apa tadi? Banyak kerja, gawe otak-atik, merekayasa angka itu bisa dengan rupiah, semuanya itu kan namanya rekayasa. Itu banyak kerja. Kemudian sedikit bicara, dia ngomong katanya orang mungkin ngomong mesti dilaporke. Nah kebetulan anak dua ya diumpetke, dihilangi, punya data tapi dihilangi karena gue dengan imbalan nanti diangkat dengan bagi jabatan lebih tinggi. Jadi ini pun petunjuk dari orang yang nyepelekan, menghina, merendahkan Rasul, dan saya wajib merendahkan Quran. Qurannya bahkan Rasul kita rendahkan, kita sepelekan Allah. Dan itu menjauhkan Allah.
sing mulang atau yang menyampaikan korupsi sisa. Kalau mau jadi kiai ya korupsi. Nah cara Gus Dur jawab kan, kiai kok korupsi sebab apa? Sebab reti rasa carane tobat. Nah sing cara tobat kan ora korupsi. Aku wae tadi ya Pak Edi ya. Wong sing ngerti cara tobat malah gampang korupsi, Pak. Aku tak tobati. Padahal tobatnya hormati ditampa. Tobatnya wong korupsi itu harus dibalikkan, dikembalikan. Seperti orang kerja rentenir atau apa itu namanya, titah darat itu diampuni kalau uang bunganya dikembalikan kepada yang memberikan bunga, akan diampuni. Tapi kalau tidak diampuni. Maka dari itu hati-hati, kita jangan sampai urip pisan nyambut gawe nganggo rentenir, nganggo bunga. Boleh yang berbunga tapi yang bisa jadi buah. Bukan bunga-bunga tok, tidak bisa jadi buah. Yang bunga dan buah itu apa? Biasanya mangga, jambu, itu buah menjadi buah. Nanti dijelaskan dalam surat Yasin ini bagaimana bahwa hidup ini ternyata sudah disediakan Allah berbagai macam kenikmatan. Baik, kita lanjutkan. Nah ini mengingatkan kita dan pada umat manusia pada zaman Nabi khususnya sampai sekarang pun demikian, supaya belajar tentang sejarah. Alam yaru kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Annahum ilaihim itu namanya idhar sabawi. Mem mati ketemu abjad, mem mati ketemu lam, itu idhar sabawi. Mem mati ketemu huruf hijaiyah waru likur itu hanya dibagi tiga. Satu idgham mutajanisan, yang mutamasilan, yang kedua idhar sabawi. Idhar sabawi itu yang hanya satu apa? Idgham idgham mutamasilan, yang kedua ikhfa sabawi, yang ketiga idhar sabawi. Ikhfa sabawi hanya satu, mem mati ketemu ba. Kalau yang lain semuanya idhar, tidak boleh dibaca. Contohnya saja, mem mati ketemu huruf selain mem dan ba, itu dibaca idhar. Seperti alam taro terakhir tuh tarmihim ketemu baik namanya ikhfa sabawi. Tarmihim bihijaratin min sijil, terus waja'alahum idhar. Aja diwaca waja'alahum ka'as, itu namanya tidak tahu bacaan. Maka hati-hati. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini sekedar koreksi kita sendiri. Kadang-kadang membacanya itu ora idgham atau ikhfa malah di ikhfa'ke, karena tidak mau belajar tajwid. Kalau memindahkan tajwid, monggo kita siap. Nahu siap, sorob siap, paleman ya. Nah, kepengen nanti nahu sorob, paling pengen nahu serumnya senenteng lah. Bisa apa? Ngaji terpisah dengan ini. Lah ya terpisah. Saya yang menghendaki kepengen nahu sorob apa kepengen yang lain silakan. Nah ini khusus tafsir saja. Waktunya wes penuh mantai. Baiklah, kita lanjutkan. Kami itu yang melayani. Nanti kerjakan ke kula layani. Harap laupo. Jadi pengangguran, siapa ini kan pengangguran kan harap laupo. Arah masjid ngaji, isane ngaji ya ngaji. Baiklah, kita lanjutkan. Alam yarau. Nah, wong biyen maksudnya alam yarau. Nah, saiki alam yarau itu model qiraah mu'tabarah.
Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Qablahum minal, nah, itu memang juga disebut idgham mutamasilan, dibaca jadi satu karena hurufnya sama. Qablahum minal, tidak boleh diputus. Qablahum minal quruni sampai diberi tasdid hanya penguang. Seandainya rano tasdid kita membacanya seperti itu. Ini hanya pertolongan. Monggo bersama. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Lagi. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau, ana disebut hamzah istifham. Istifham itu untuk bertanya. Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak melihat? Jika kata ro'a yara ru'yatan, maka muncul kata ru'yah, yaitu tim untuk melihat apa? Dan keluarnya bulan. Nah ini ngomong sing ru'yah siapa? Bapak atau ibu? Ya bapak kan, atau bu? Bulan wesilah belum, itu namanya ru'yah. Paham ya? Di ru'yah di rumah laki-laki harus ru'yah, karena di ru'yah wanita sok ngapusi wis bulan wis ra ono isih muni soalnya awake kesel capek iki sekedar nyentek siksa nom-nom ya wong tuwa wis ora sempat. Pak Afendi berarti saya sempat bulane wis Dilawi. Alam yarukam, apakah mereka tidak melihat, tidak menyaksikan, tidak memperhatikan? Kam berapa ahlakna yang telah kami hancurkan, kami musnahkan, kami matikan generasi-generasi minal quruni, lainnya menyampainya disebut min bayan. Qablahum, sebelum mereka, berapa orangnya, berapa banyaknya kaum-kaum atau generasi-generasi atau ya komunitas-komunitas yang telah kami hancurkan sebelumnya. Jadi maksudnya kita suruh belajar masa lalu, belajar sejarah. Kadang-kadang sejarah kan sok disimpan deh, sekali sejarah. Asal sejarah G13 saya kira ono sejarah Wali Songo dirubah lagi. Ya. Maka kita disuruh belajar sejarah-sejarah itu harus dieling-eling. Biar dulu ada sikap memberontak pada negara, merubah undang-undang, ternyata sejarah berulang terus. Nah, kita disuruh belajar pada sejarah. Anahu, bahwa mereka orang-orang yang dahulu terbunuh, yang menolak ajakan Nabi. Contohnya ada kaum Ad, kemudian Nabi Hud, ada kaum Samud, nabinya Nabi Soleh, ada kaum Lot, nabinya Nabi siapa? Nabi Lot. Kaum Lot itu artinya Lot sewu, bahasa kita nu dubur Lot. Paham betul? Di Lot itu arti sebenarnya dubur, karena Nabi itu diutus untuk memberantas orang-orang yang senang dubur. Nah, wae dhewe seneng bubur. Orang senang bubur itu namanya kaumnya Nabi Lot. Nah, cara saiki homo. Homo itu kental homo. Homo itu laki-laki senang dengan laki-laki.
Tapi yang diinteh yang perut apa namanya? Yang perut itu apa? Lubang yang perut. Ada. Nah, itu namanya kaumnya Nabi Lut. Itu hanya itu kan hak asasi. Apa anak cara saiki. Tapi itu namanya pelanggaran yang berat. Satu, mengingkari nikmat Allah. Itu kan paling nikmat apa? Ya enggak? Pak Selamat nikmat enggak? Paling nikmat kan itu. Lah kok malah cari lubang yang lain. Nah, ini namanya kan tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka orang yang tidak syukur mendapat siksa, dijungkir balikkan menjadi gempa. Itu namanya Nabi Lut, gara-gara tidak syukur. Coba bayangkan seandainya semua orang punya kelakuan seperti itu, kira-kira ada keturunan enggak? Tidak ada. Berarti dia sudah akan menghilangkan keturunan. Kira-kira Pak Isan orang bisa orang lanang bodoh lanang dua anak. Tidak bisa. Nah itulah sebabnya Allah murka. Dibuatkan dia punya bawot, umurnya malah dibuang. Lah bagaimana bisa kuat kalau ono bawote ra ono murid. Mbak betul nih, waktu kabeh mesti paham betul. Nah ini ya, maka Allah murka, dibuatkan mur baik-baik malah dibuang, malah cari gawe mur dewi. Nah itu sekali lagi Allah murka sehingga disiksa seperti itu. Jadilah sampai sekarang kenangan itu namanya Sodom dan Gomora. Di Arab Selatan Utara itu ada daerah namanya Sodom, Gomoro. Maka orang yang berangkat itu disebut Sodomi. Tak tutupi rahasianya. Di orang yang melakukan seperti kaum Nabi Lut disebut karena daerah Sodom, Sodomi. Nah cara kene yang sarkem, cara Jogja katanya itu. Aku dikira orang gue kayak apa saya. Tak kau baik sih. Baiklah itu sekedar informasi. Mereka tidak sadar bahwa orang-orang dulu yang melakukan dosa kesalahan itu sudah mendapatkan siksa dari Allah dan mereka tidak akan kembali. Orang bakal cerita, sing ceritanya gejala. Dicerita gejala orang percaya, ya monggo. Silahkan. Ini ada. Maka surat Yasin seperti itu dipahami, bukan untuk dibaca. Memang membaca mendapat pahala, tapi bukan pahala itu. Wong pahala kanggo awake dhewe sing kurang dikirim ke wong. Dipaketke. Yang fatal lagi tak dudai rasanya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah mengatakan Allah dan para malaikat semuanya bersolawat kepada Nabi. Maka dari itu wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah. Tapi prakteknya apa saja? Dikirimi pahala. Nabi dikirimi pahala. Buktinya bang, jangan rumah kena anak wong mimpen lalu mesti ilah khadru sayyidin Nabi ila al-Fatihah mesti ngono. Benar enggak Pak Edi? Ya seperti itu. Itu berarti kita kan nyalai firman wah disuruh bersolawat, tapi prakteknya malah kirim Fatihah. Itu namanya kita rapertanya Gusti Allah dawuh ngono. Nah dieleke mesti sing selek apa? Buri. Nah wong Jawa ngarani wong Jawa lara silite. Terus sekali ngaji ngene iki nganggo memahami ora asal waton ngomong dan ora omdu. Baiklah kita lanjutkan satu ayat lagi. Ini sampai ain. Nah ini pun petunjuk kalau kita membaca Al-Quran imami, usahakan ain sampai ain. Kalau ainnya panjang di separuh untuk satu ain, satu ruku.
jangan ditambahi atau dimulai dari awal. Usahakan, karena ini petunjuk dari para alim bahwa agar bacaan Quran itu istilah kita tuh satu alinea, itu nyambung kabeh. Jadi informasi itu nyambung ain ke ain, diusahakan. Itu namanya ngerti ngaji. Nah, orang ngerti mesti ditambahi siji atau dikurangi siji atau tambahi. Walaupun ingin pandai ya tetap ain itu diparuh. Kalau kuat ya satu ain itu 1 rakaat. Kalau kita kesuwen terlalu lama, ainnya diparuh, dihitung berapa baris. Diusahakan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ini namanya kita ngaji. Rata-rata kan rakaat pertama kadang-kadang lebih pendek daripada rakaat kedua. Itu namanya orang ngaji. Inilah manfaatnya kita ngaji bersama. Semoga ada manfaatnya. Tapi ya orang dosa, maksudnya orang salah, tapi nyalai sunnah Nabi. Imam itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, ketiga keempat sudah jelas. Itulah informasi sudah sampai pada fikih. Jadi di sampai Quran kita juga memahami tentang fikih. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Tidak ada masalah kecuali meluruskan apa yang belum lurus, diluruskan. Akhirnya kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah.